Saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yosua pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Namun kita hanya akan membaca di ayat yang pertama saja yang berkata, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Haleluya. Saudaraku, di pasal yang kelima ini menarik sekali saudara-saudara, karena di ayat 1 dimulai dengan sebuah berita yang menggembirakan, di mana bangsa-bangsa di sekitar Kanaan, di sekitar tanah perjanjian gemetar mendengar apa yang dilakukan oleh Allah Yehova Elohim di dalam Yesus Kristus, melakukan perkara-perkara yang ajaib terhadap orang Israel, bagaimana Tuhan mengeringkan sungai Yordan dan bagaimana orang Israel itu berhasil menyeberang masuk ke tanah orang-orang Kanaan dan sekitarnya. Ada kurang lebih sekitar 40.000 orang yang siap berperang pada waktu itu untuk menghadapi bangsa-bangsa di sekitar Kanaan. Namun yang luar biasa saudaraku, seperti yang dicatat di ayat 1 itu, peperangan belum dimulai. Orang Israel belum melakukan apa-apa saudara-saudara. Mereka baru melakukan persiapan-persiapan rohani, ya, bagaimana Yosua memimpin bangsa itu untuk melakukan beberapa persiapan spiritual agar peperangan itu, saudara-saudara, bukan peperangan yang dikerjakan oleh manusia tetapi dikerjakan oleh Allah sendiri. Nah saudara, jadi peperangannya belum dimulai, tetapi Yosua sudah melakukan persiapan secara spiritual. Nah hebatnya saudaraku, peperangan belum dimulai tetapi kegentaran atas orang-orang Kanaan dan sekitarnya itu terjadi begitu hebat saudara-saudara. Jadi kita lihat ya, ini bukan hanya peperangan fisik saudaraku. Nah saudara-saudara, kita lihat ya, ini bukan hanya peperangan fisik, ya, tetapi ini juga berbicara tentang peperangan secara psikologi, ya, say war istilahnya ya. Jadi berita perbuatan Allah yang dahsyat itu yang terjadi atas orang Israel, ternyata itu menggentarkan bangsa-bangsa saudara-saudara. Dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang berperkara atas bangsa Israel saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat situasinya seperti ini, itu artinya apa saudara? Peperangan belum dimulai, tetapi sesungguhnya bangsa-bangsa di sekitar Kanaan, orang Amori dan lain sebagainya sudah kalah duluan. Dengan kata lain saudaraku, Israel sudah memenangkan pertandingan sebelum peperangan dimulai. Tetapi yang menarik di sini saudara-saudara, bukan soal bagaimana Tuhan membuat bangsa-bangsa di sekitar Kanaan itu gemetar atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa Israel, tetapi bagaimana persiapan Yosua di dalam memimpin bangsa Israel untuk memasuki peperangan yang nantinya akan mereka hadapi. Di ayat yang kedua di sana dikatakan agar Yosua menyunat kembali orang Israel untuk yang kedua kalinya. Sunat ini menjadi sesuatu yang penting saudara-saudara. Sepertinya orang-orang yang berhasil masuk ke tanah Kanaan yang dilahirkan di padang gurun rata-rata belum disunat, sehingga mereka perlu disunat agar mereka memenuhi tuntutan hukum kepemilikan Allah terhadap umat Israel. Nah, dalam perjanjian baru saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak lagi menekankan pada sunat masalah fisik, tetapi sunat hati. Artinya apa? Hati yang diperbaharui. Makanya tidak heran ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, saudara, mereka harus disunat. Sebenarnya bukan hanya sunat fisik, tetapi hati mereka juga harusnya bersunat.
supaya mereka siap untuk menerima berkat yang baru di tanah yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Namun saya menangkap hal yang penting dari peristiwa penyunatan kembali orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, saudaraku. Hal yang sangat penting dari peristiwa penyunatan kembali ini, saudara-saudara, yaitu pertama, orang Israel harus membereskan masa lalu mereka dengan Tuhan. Harus clear, mereka tidak boleh lagi terikat dengan masa lalu. Maka penyunatan ini penggambaran penyelesaian terhadap masa lalu, saudara-saudara. Penggambaran penyelesaian terhadap kehidupan yang lama yang harus ditinggalkan oleh orang Israel. Kehidupan Mesir, kehidupan padang gurun yang dipenuhi dengan sungut-sungut, yang dipenuhi dengan kemarahan, yang dipenuhi dengan kegagalan dan lain sebagainya. Engkau sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian dan itu akan menjadi milikmu. Engkau tidak bisa lagi hidup dengan pola yang lama. Sebab berkat yang akan engkau terima ini adalah berkat yang baru dari Allah. Yang tidak bisa engkau terima dengan pola yang lama, dengan hati yang lama, dengan konsep yang lama. Oleh sebab itu, Yosua perlu mengklirkan masalah ini. Hal ini untuk mengingatkan agar orang Israel selalu ingat. Mereka harus hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Lalu yang kedua, saudara-saudara, sunat ini berbicara bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi terhadap bangsa Israel yang baru saja disunat itu. Tentu perlu waktu lama untuk pemulihan dan penyembuhan. Sementara mereka didesak untuk menghadapi musuh mereka, yaitu bangsa Kanaan dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Seperti orang Amori, orang Yebus, dan lain sebagainya. Jadi sunat ini juga merupakan tanda agar orang Israel percaya sepenuhnya akan apa yang akan diperbuat oleh Allah mereka di dalam peperangan nanti. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita diajarkan untuk apa? Menyerahkan masa depan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di masa lalu, Tuhan juga mengerjakan perkara-perkara yang ajaib di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, peristiwa sunat ini ingin mengajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu bahwa masa depan mereka bukan terjadi karena kekuatan dan gagah mereka, tetapi dikerjakan oleh Allah yang Maha Tinggi. Itulah sebabnya mengapa Tuhan membuat bangsa-bangsa di sekitar Kanaan, Amori, dan sekitarnya gentar terhadap kehadiran orang Israel di sana. Jadi, saudaraku, kita bisa melihat bahwa masa depan sudah dipersiapkan oleh Tuhan, di mana pada akhirnya orang-orang Israel itu akan mengalahkan orang-orang Kanaan dan sekitarnya. Dari Yosua pasal yang kelima ini, saudara-saudara, kita belajar tentang apa itu mengucap syukur. Kita belajar tentang bagaimana kita harus membereskan hidup kita dengan masa lalu. Lalu kemudian kita harus belajar mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan masa depan kita sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dimanapun berada. Dan biarlah kita senantiasa ada di dalam providensianya Allah, pemeliharaan Allah yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala apapun yang kami kerjakan, buatlah berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.